Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang sama-sama kita hormati Ketua Kerak 8 beserta pengurus, kemudian kebetulan yang kita muliakan gitu ya, Ustadz Muftarif yang hari ini yang saat ini sudah hadir bersama kita, yang nanti akan memberikan tausiah kepada kita bersama. Kemudian yang sangat kami cintai anak-anak kami dari kawan-kawan kita yang sudah mendahului kita, yang hadir saat ini. Mudah-mudahan kita semua dalam keadaan sehat. Ini marilah siang ini kita kembali bersyukur kehadirat Allah, karena dengan rahmatnya kita dapat lagi berkumpul pada siang ini dalam satu link, ya, dalam link Zoom. Walaupun kita saat ini bertemu hanya dapat melihat atau menatap wajah dari kawan-kawan, mudah-mudahan hati kita saling mendoakan kita sehat dan dapat nanti suatu hari nanti berkumpul dan bertatap muka. Dan selawat dan salam kita sampaikan kepada Nabi kita, Nabi besar Muhammad SAW, dengan ucapan Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Baiklah kawan-kawan yang hadir pada saat ini, izinkan dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, izinkan saya sebagai pembawa acara membacakan acara yang akan kita laksanakan pada saat ini, pada siang ini. Pertama dari pembukaan, yang kedua kita akan mendengarkan bersama pembacaan ayat suci Al-Quran yang nanti akan dibacakan oleh anak kita Rahmi, anak dari sahabat kita yang sudah mendahului kita, yaitu M. Rizal. Kemudian acara setelah pembacaan ayat suci Al-Quran, kita langsung saja nanti mendengarkan tausiah dari anak kita, ustadz kita gitu ya, anak kita, ustadz kita, Muftarif, beliau adalah anak dari kawan kita, Viva Dewi. Kemudian acara berikut, pemutaran video yang isinya adalah foto ya, foto dari anak-anak kita, Karakal yang 88, yang orang tuanya atau anak dari sahabat-sahabat kita yang telah mendahului kita. Yang lebih kurang saat ini ada lebih 38 orang. Kemudian baru kita sampai pada acara berikut, sambutan dari Ketua Angkatan 88 yaitu Yan Satmi. Kemudian sampai kita pada acara penutup, bisa jadi nanti pada acara penutup kita nanti ada berbincang-bincang atau apa langkah kita ke depannya untuk mensukseskan acara ini. Demikianlah kawan-kawan untuk susunan acara kita. Tidak memperpanjang waktu, kita langsung saja ke acara kita yang kedua, pembacaan ayat suci Al-Quran yang akan dibacakan oleh Ananda kita Rahmi. Kepada Rahmi dipersilakan. Terima kasih kepada Anti Mira. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus siyam
كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون أياما معدودة فمن كان منكم مريضا أو على سفر عدة من أيام أخر وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين فمن تطوع خير وهو خير له وأن تصوموا خير لكم إن كنتم تعلمون وأن تصوموا خير لكم إن كنتم تعلمون صدق الله العظيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. warahmatullahi wabarakatuh. Demikianlah pembacaan ayat suci Al-Quran oleh anak-anak kita Rahmi. Mudah-mudahan fadilahnya sampai kepada orang tuanya yang membaca, yaitu kepada sahabat kita yang tercinta, M. Rizal. Kemudian berikut kita langsung saja kepada acara yang ketiga, penyampaian tausiah atau ceramah dari Ustadz kita, Ananda kita, Ustadz Muhtarif. Kepada Ustadz kita persilakan. Suara jelas, Pak, Bu? Jelas, Ustadz. Jelas. Jelas. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Amma ba'd. Hadirin dan hadirat rahimakumullah. Puji syukur senantiasa kita haturkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Berkat rahmat dan nikmatnya kita dapat mencicipi nikmatnya bulan Ramadan dan berkahnya bulan ini. Sehingga sampai kini kita telah sampai di hari ke-22 di bulan suci ini. Berarti kurang lebih tinggal seminggu lagi kita berada di bulan yang mulia ini. Yang biasanya kalau di hari-hari terakhir ini, minggu ujian kita semakin berat. Hari-hari terakhir ini biasanya hari-hari yang paling berat
dibanding dengan hari-hari lain bulan Ramadan ini. Karena kalau di awal semangat kita masih menggebu-gebu, semangat kita masih besar, kini sudah mulai melemah. Istiqomah kita sudah mulai berkurang. Kalau kita lihat saf salat di masjid, kalau di awal-awal Ramadan masih penuh, sekarang sudah berkurang satu demi satu. Bacaan Al-Quran kita, kalau di awal-awal mungkin satu hari tembus 1 juz atau 2 juz, sekarang sudah mulai berkurang. Begitu juga ibadah kita yang lain, salat sunnah, qiyamul lail, sedekah, rasanya semakin sulit untuk bertambah, malah berkurang. Ini mungkin karena fokus kita sudah teralihkan, tidak fokus lagi untuk beribadah. Sudah teralihkan dengan kue lebaran, dengan baju lebaran, dengan bersih-bersih rumah sebelum lebaran. Bahkan ada yang mungkin mencat rumah dulu sebelum lebaran. Tentu saja tidak masalah. Bahkan mungkin bisa dianggap penting. Karena ini merupakan dalam rangka persiapan menghadapi lebaran. Untuk menerima tamu, gitu kan, selama lebaran. Namun, jangan sampai karena mengejar yang penting, kita justru meninggalkan yang lebih penting. Karena Lebaran atau Idul Fitri itu adalah perayaan bahwa kita sudah kembali ke fitrah. Bahwa dosa-dosa kita ini kan sudah diampuni. Sehingga kita bagaikan bayi yang baru lahir, kembali ke fitrah. Namun untuk kembali ke fitrah ini tentu saja harus dengan memaksimalkan ibadah kita di bulan Ramadan. Terutama di hari-hari terakhir ini. Karena disitulah fadilah yang paling besar. Seperti contohnya malam Lailatul Qadar. Ada di 10 hari terakhir di bulan Ramadan. Bagaimana yang dijelaskan para ulama bahwa innamal a'malu bil khawatim. Sesungguhnya amalan itu dilihat dari ujungnya. Bukan dari awalnya. Bisa jadi di awal kita bersemangat, namun di ujungnya justru kita malah tergelincir. Sebagaimana kehidupan kita, hidup seorang manusia dilihat di akhirnya, bukan dilihat di awalnya. Banyak orang yang ketika muda, semasa hidupnya terlihat rajin beribadah. Sangat rajin beribadah, semasa hidupnya dihabiskan untuk berbuat taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Namun di akhir hayat justru terperosok ke dalam maksiat. Justru terperosok, tergelincir untuk berbuat dosa. Sehingga akhirnya ketika meninggal, dia meninggal dalam keadaan su'ul khatimah dan masuk neraka. Bukan berarti, tentu saja maksudnya bukan menunggu tua dulu atau menunggu sakit-sakitan dulu baru beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena ajal tidak tahu kapan datangnya. Bisa jadi masih muda, ajal sudah datang. Ya kan? Nah, jadi maksudnya bukan menunggu tua dulu baru beribadah, namun bagaimana kita untuk selalu istiqamah beribadah setiap saat. Sehingga ketika kita dijemput oleh Allah Subhanahu wa taala, kita berada dalam keadaan taat. Kita menghadap Allah dalam keadaan taat kepadanya. Jadi mudah-mudahan kita tetap istiqamah untuk beribadah hingga akhir bulan Ramadan. Tetap bersabar untuk beribadah kepada Allah, untuk taat menjalankan sunnah-sunnah Ramadan, sehingga nanti di akhir Ramadan kita termasuk orang-orang yang diganjar sebagai orang yang bertakwa, orang-orang yang muttaqin. Amin ya rabbal alamin. Kemudian salawat dan salam kita selalu sampaikan kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga di hari akhir nanti kita termasuk orang-orang yang dianggap umatnya dan mendapat syafaatnya. Bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin dan hadirat rahimakumullah. Jadi kemarin kami diminta untuk tausiah dengan tema menyantuni anak yatim, ya Pak.
Ustaz. Menyantuni anak yatim. Jadi Islam, agama kita ini merupakan agama yang rahmatan lil alamin. Rahmat bagi seluruh alam. Maksudnya, ibadah Islam, ibadah dalam Islam itu tidak hanya berupa ibadah individual, tapi juga sosial. Ibadah individual seperti sholat, puasa, apalagi zikir, dan ibadah-ibadah lain, ibadah individual lain itu jelas penting. Tentu saja penting. Apalagi ibadah yang wajib, sifatnya wajib, atau termasuk yang rukun Islam, seperti sholat dan puasa. Namun, sebagai Muslim, melaksanakan ibadah individual saja belum cukup. Belum bisa dibilang cukup. Perlu juga kita memperhatikan dengan ibadah sosial atau ibadah muta'addi. Al-a'mal al-muta'addiyah. Amalan sosial yang memberi manfaat untuk orang lain. Nah, di antara amalan sosial ini yaitu menyantuni anak yatim. Islam, agama kita ini sangat memperhatikan kesejahteraan para anak yatim. Dan dijanjikan ganjaran yang besar kepada orang-orang yang menyantuni anak yatim. Banyak sekali hadis dan ayat Al-Quran yang menjelaskan dan memotivasi kita supaya ringan tangan untuk membantu anak yatim dan memuliakan mereka. Salah satunya sabda Rasulullah SAW dari riwayat Imam Bukhari, hadis sahih dari riwayat Imam Bukhari, bahwasanya Rasulullah SAW bersabda, "Atuhibbu an talina qalbuk wa tudriku hajatuk. Irhamil yatim wamsah ra'sahu wat'amhu min ta'amika yalin qalbuk wa tudrik hajatuk." Rasulullah SAW bersabda, apakah kamu ingin supaya hatimu menjadi lembut dan semua kebutuhanmu dicukupkan? Irhamil yatim wamsah ra'sah. Maka sayangilah anak yatim dan usaplah kepalanya, wat'amhu min ta'amik, dan berilah dia makanan dari seperti makananmu, maka niscaya hatimu akan menjadi lembut dan semua kebutuhanmu akan dicukupkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Artinya menyantuni anak yatim juga termasuk salah satu sebab yang membuka pintu-pintu rezeki. Sejalan dengan firman Allah dalam surat Al-Fajr yang menjelaskan salah satu sebab dibatasinya rezeki kita, dibatasinya rahmat yang kita terima adalah karena kita tidak memuliakan anak yatim. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Al-Fajr, "Wa amma idza mabtalahu faqadara 'alaihi rizqah fayaqulu rabbi ahanan. Kalla bal la tukrimunal yatim. Wa amma idza mabtalahu faqadara 'alaihi rizqah." Dan ketika dia diuji oleh Tuhannya sehingga rezekinya dibatasi, maka fayaqulu rabbi ahanan, maka dia berkata, Tuhanku telah menghinakanku, atau Allah itu sudah meninggalkanku, Allah sudah tidak sayang lagi kepada aku. Kalla, sekali-kali tidak. Bukan karena Allah sudah tidak sayang lagi, bal la tukrimunal yatim, tetapi karena kalian tidak memuliakan para anak yatim. Ini merupakan isyarat bahwa memuliakan anak yatim juga berkaitan dengan rezeki yang kita terima dari Allah Subhanahu wa taala. Lalu siapa yang dimaksud dengan anak yatim dalam Islam? Ini perlu juga kita luruskan karena sering terjadi salah paham tentang pengertian anak yatim ini. Anak yatim yaitu man mata abuhu wa huwa shaghir wa lam yablughul hulm. Yaitu orang yang meninggal ayahnya ketika dia kecil dan belum sampai umur balik, belum dewasa. Jadi anak yatim ini batasnya adalah balik. Kalau sudah lewat dari balik,
maka dia sudah tidak dianggap anak yatim lagi. Jadi sudah tidak termasuk ke hadis yang kita baca tadi. Jadi kalau bapak-bapak atau ibu-ibu yang sudah tidak punya ayah, kalau ada orang yang membagikan harta untuk anak yatim, mencari orang yang menerima santunan untuk yatim, jangan pula ikut mendaftar. Sudah lewat masanya. Yang maksud anak yatim itu adalah orang yang belum balik, yang ayahnya sudah meninggal namun belum balik. Ini yang anak yatim. Jadi banyak sekali kalau kita lihat di masyarakat kita, seperti contohnya pengurus masjid ketika membagikan sedekah untuk anak yatim, yang dibagikan justru ke orang-orang yang sudah dewasa, yang tidak tepat menerimanya, dan bukan pula orang yang menanggung anak yatim. Ini kurang tepat. Kemudian hadis lain yang menjelaskan tentang keutamaan berbuat baik kepada anak yatim, yaitu sabda Rasulullah SAW yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari hafizahullah taala rahimahullah taala. Rasulullah SAW berkata, ana wa kafilul yatim fil jannah hakadha. Ana wa kafilul yatim fil jannah hakadha. Rasulullah SAW bersabda, aku dan kafilul yatim di surga itu seperti ini. Jadi Rasulullah menunjukkan dua jarinya, jari telunjuk dan jari tengah, yang menunjukkan bahwa Rasulullah dan para kafil yatim itu sangat dekat di surga. Bagaikan dua buah jari, jari tengah dan jari telunjuk. Lalu apa itu kafilul yatim? Kafil itu berasal dari kafalah. Kafalah yang artinya menanggung. Jadi kafil yatim ini orang yang menanggung kebutuhan anak yatim, yang mengurusi, mengasuh, dan memperhatikan seluruh kebutuhan anak yatim ini, baik makan minum, pakaian, perhatian, dan juga termasuk pendidikannya, baik pendidikan agama maupun pendidikan yang non agama. Jadi perbuatannya disebut kafalah, dan orang yang melaksanakan yang disebut kafil, yaitu orang yang menanggung anak yatim. Nah, kafil ini sangat tinggi pahalanya. Orang yang kafil, orang yang menanggung anak yatim ini sangat tinggi pahalanya, dijamin oleh Rasulullah SAW di surga. Dan kafilul yatim ini, menanggung anak yatim ini, bisa jadi dari harta sendiri. Jadi ada orang misalnya anak yatim yang ayahnya baru meninggal, dibawa ke rumah dan dididik seperti anak sendiri, begitu. Dicukupkan kebutuhannya, dididik ya, sebagaimana anak sendiri, dan diberi perhatian. Atau bisa juga kafilul yatim ini mengasuh anak yatim, cuman bukan dari harta sendiri, tapi dari donasi. Nah, contohnya seperti panti asuhan. Seperti panti asuhan kan mereka menampung anak yatim, cuman bukan dari dana sendiri, tapi dari dana umat, membuka donasi. Nah, jadi pengasuh di panti asuhan itu bisa termasuk kafilul yatim. Ini balasannya sangat besar di sisi Allah, insya Allah. Dijanjikan surga oleh Nabi kita. Atau bisa juga kafilul yatim ini dari harta anak itu sendiri. Jadi kita mengambil anak yatim dari harta yang ditinggalkan oleh ayah si anak. Jadi anak ini ayahnya baru meninggal dan ayahnya meninggalkan harta karena dia masih kecil, belum bisa untuk menjaga diri sendiri, mengelola harta tersebut. Kita ambil sebagai anak untuk kita asuh, kemudian kita kelola hartanya, dan bukan untuk kepentingan sendiri. Harta ini tidak boleh diambil. Harta ini hanya boleh untuk digunakan untuk kepentingan si anak. Ini juga termasuk dengan kafilul yatim. Dan semua ini pahalanya insya Allah sama di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Karena Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah, wa man ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah." Barang siapa yang melaksanakan kebaikan sebesar biji zarah, maka ia akan mendapatkan balasannya. Dan barang siapa yang melaksanakan keburukan sebesar biji zarah, maka ia pun akan mendapatkan balasan. Dan anak yatim yang kita tanggung ini, yang ditanggung ini boleh jadi dari yang tidak punya hubungan keluarga atau yang masih punya hubungan keluarga dengan kita. Seperti anak dari saudara kita atau anak dari sepupu kita. Boleh, masih termasuk dalam kategori kafilul yatim. Jadi kalau misalnya ada saudara yang meninggal dan meninggalkan anak, yang sudah tiada dan meninggalkan anak, ada baiknya kita yang mengasuh dibandingkan dengan dibawa ke panti asuhan. Karena pahala dan balasan untuk orang-orang yang menanggung anak yatim sangat luar biasa. Kemudian berkaitan dengan masalah kafil yatim ini, itu masalah anak asuh. Sebab kita membawa anak yatim ini ke rumah, gitu kan? Jadi kita mengangkat si yatim menjadi anak kita, jadi anak asuh kita atau anak angkat kita. Yang perlu diperhatikan itu bahwa anak yang kita bawa ini bukan mahram kita. Bukan mahram kita atau bukan mahram dari anak-anak kita. Jadi perlu diberi pengertian untuk menutup aurat selama bergaul dengan yang bukan mahram. Dan menjaga pergaulan, tidak boleh bersentuhan dan lain sebagainya. Jangan sampai nanti tidak karena anaknya sudah berat, kemudian bercanda, ini tidak baik. Mengurangi pahala kita, karena kita bertanggung jawab untuk mengajarkan anak asuh kita ini pendidikan agama, termasuk salah satunya bagaimana berinteraksi dengan orang yang bukan mahram. Kemudian yang perlu juga diperhatikan bahwa anak asuh atau anak yang kita tanggung ini tidak berhak mendapatkan waris. Nah, jadi anak angkat atau anak asuh tidak berhak mendapatkan waris. Pernah diceritakan dari guru kami, ustaz kami. Jadi beliau itu mempunyai tetangga, neneknya itu baru meninggal. Neneknya baru meninggal. Dan ternyata neneknya ini mempunyai anak angkat. Cuman tidak pernah diberitahu kepada anak-anak yang lain kalau anak yang ini adalah anak angkat. Baru tahunya setelah si nenek meninggal. Kebetulan anak angkat ini menempati rumah si nenek. Menempati rumah si nenek. Sudah lama menempati rumah si nenek. Jadi ketika pembagian warisan, si anak angkat tentu tidak berhak untuk rumah ini. Cuman ketika diminta untuk menyerahkan rumah, si anak menolak. Anak angkat ini menolak karena dengan alasan bahwa si nenek sudah dianggap seperti ibu sendiri. Nah, ini kan bermasalah. Sehingga takutnya nanti perpecahan antara keluarga. Nah, maka perlu dijelaskan sejak kecil bahwa dia anak angkat, tapi tentu saja dengan cara yang baik. Jangan sampai membuat si anak ini rendah diri atau merasa diasingkan. Dan begitu juga membawa anak yatim ke rumah atau menanggung anak yatim ini, kita harus menyamakan kasih sayang antara anak asuh dengan anak kandung. Tidak boleh dibeda-bedakan kasih sayang dan perhatian antara mereka. Karena bagaimanapun juga mereka sama-sama anak yang kita asuh. Kita punya tanggung jawab yang sama terhadap mereka. Jadi kadang ada juga orang yang membawa anak yatim ke rumah, namun dijadikan seperti pembantu. Nah, gitu.
dijadikan seperti membantu. Jadi kadang anak kandungnya makan ayam, makan ikan. Yang anak asuh ini cuma makan nasi, makan dengan sayur, gitu kan? Dan disuruh bekerja, dihabdi-habdi. Ini berbahaya, karena bukannya mendapatkan pahala, malah kita akan mendapatkan celah dari Allah Subhanahu wa taala, akan diancam dengan azab yang sangat pedih. Karena menjaga anak yatim itu merupakan amalan yang tinggi besar pahalanya di sisi Allah. Nah, maka di Islam pahala dan dosa itu seimbang. Jadi apabila ada amalan yang pahalanya besar, maka ketika dia dilanggar atau ditinggalkan, maka dosanya pun juga besar. Seperti sholat. Sholat ini pahalanya besar. Dia rukun Islam, salah satu rukun Islam, pahalanya besar. Namun ketika ditinggalkan, dosanya pun juga besar. Bahkan kalau ditinggalkan dengan sengaja, malah terancam orang yang meninggalkan sholat ini dengan sengaja, terancam dianggap kafir. Nah, begitu juga dengan menjaga anak yatim, menanggung anak yatim. Apabila kita laksanakan, pahalanya besar, balasannya besar, dijamin untuk bisa masuk surga bersama dengan Nabi. Ketika kita langgar, ketika kita berbuat zalim kepada anak yatim, maka ancamannya pun juga besar. Seperti salah satunya dalam firman Allah Subhanahu wa taala surat Al-Ma'un. Ara'aital ladzina yukadzibu bid-din fadzalikal ladzi yad'u'al yatim. Apakah kamu tahu orang-orang yang mendustakan agama, yaitu orang-orang yang menghardik anak yatim. Menghardik ini bukan saja terbatas kepada meninggikan suara atau meninggikan suara kepada anak yatim, namun juga menolak mereka, menghina mereka, menzalimi mereka, termasuk semuanya. Nah, ini dianggap orang-orang yang mendustakan agama. Kalau orang mendustakan agama, tentu susah mendapatkan rahmat Allah dan susah untuk masuk surga. Jadi mudah-mudahan kita semua bisa untuk berbuat baik kepada anak yatim. Walaupun tidak sanggup untuk menjadi kafil untuk menanggung anak yatim, tidak-tidaknya kita masih bisa bersedekah, membantu sebisa mungkin. Insya Allah, sekecil apapun bantuan kita, sekecil apapun kebaikan kita pada anak yatim, Allah akan membalasnya berkali-kali lipat, terutama di bulan Ramadan ini. Walaupun tentu saja berbuat baik kepada anak yatim ini bukan amalan di bulan Ramadan saja, tapi juga harusnya amalan sepanjang masa, sepanjang tahun. Karena sering terjadi di masyarakat kita menyilau anak yatim ke panti asuhan atau memberikan sedekah untuk anak yatim ini hanya terbatas di bulan Ramadan. Di luar Ramadan seolah-olah lupa. Ini sangat kita sayangkan. Mungkin hanya ini yang dapat kami sampaikan. Apabila ada kesalahan kami mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih kepada Ustadz yang telah memberikan pencerahannya kepada kita bahwa bagaimana pahala atau kedudukan yang kita dapat ketika kita dapat memelihara atau menanggung anak yatim. Karena sesuai dengan hadis Nabi bahwa orang yang menanggung anak yatim itu dekat dengan saya, kata Nabi, seperti jari dan telunjuk. Jadi kawan-kawan, begitu besarnya amalan kita dalam memperhatikan anak yatim, seperti yang kita laksanakan saat ini dari alumni dari Karak Kaliang 88, bahwa ini adalah suatu amalan kita yang begitu besar di hadapan Allah,
dan mendapat dari Nabi digambarkan saking kita dapat menanggung anak yatim ini, nanti di surga Nabi menjanjikan dia akan dekat dengan kita. Jadi mudah-mudahan dengan kegiatan kita menyantuni, apalagi ini adalah anak-anak dari kawan-kawan kita yang sama-sama berjuang dengan kita dulu, kita akan dapat selalu memperhatikan mereka, baik dari segi kebutuhannya sampai nanti mungkin ke pendidikannya nanti. Dan mudah-mudahan dengan kebersamaan kita ini memperhatikan anak-anak kita, kita dapat mewujudkan keinginan mereka sampai dengan apa yang mereka cita-citakan. Jadi terima kasih kepada Ustadz yang telah memberikan tausiahnya, pencerahannya. Semoga apa yang beliau sampaikan menjadi amalan untuk beliau sendiri dan menjadi menjadi ilmu untuk kita terapkan di kehidupan kita sehari-hari. Terima kasih sekali lagi kepada Ustadz, dan kita langsung saja mungkin untuk acara berikutnya. Sambutan dulu ya, Ketan, atau pemutaran video dulu. Aja Om Ed yang itunya pegang kendali. Udah siap dengan videonya Om Ed? Atau kita dengarkan dulu sambutan dari Ketua. Maaf, Aman nggak pakai komputer, jadi mungkin dari Temira aja yang nyetel di share. Ya. Kebetulan Om Ed Amo sedang pakai HP juga. Saya pakai laptop sih akhirnya itu. Ketua laptop, Ketua mungkin. Ketua aja lah. Bapak Ibu yang hadir hari ini, dari pengurus Om Ed, teman-teman lainnya, Mira, dan pengurus yang lainnya. Berikutnya yang hadir juga ada para donatur kita dari 88 Karet Kaliang, dan yang teristimewa pastinya anak-anak dari teman-teman kita yang telah mendahului kita. Semoga dengan berkumpulnya kita di majelis online ini menjadi ibadah ya, ibadah anak yang soleh, anak yang berbakti kepada orang tuanya. Jadi salah satu cara anak soleh itu berbakti kepada orang tuanya kan menjaga hubungan baik dengan kerabat-kerabat orang tuanya. Jadi pada hari ini kita berkumpul dengan anak-anak kita sebagai bentuk kita menjaga ukhuwah kita antara keluarga teman-teman kita yang sudah meninggal. Alhamdulillah, puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita sampaikan kita masih sehat pada bulan yang mulia ini. Kita masih bisa beribadah pada siang hari dan insya Allah dilanjutkan nanti pada malam hari. Berikutnya, salawat dan salam kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW. Allahumma shalli ala Muhammad. Teman-teman yang hadir siang ini, kami dari pengurus mengucapkan ribuan terima kasih atas partisipasinya di dalam melaksanakan bantuan untuk anak-anak kita yang sedang dalam masa pendidikan. Jadi dana yang kita kumpulkan ini mudah-mudahan bermanfaat untuk memudahkan anak-anak kita ini menuntut ilmu. Dari daftar hadir yang saya lihat di partisipan Zoom ini, anak-anak kita yang hadir ini tersebar dari beberapa kota. Ada yang dari Medan, Pekanbaru, Padang, Bukit Tinggi, Bandung ya, Bandung. Ya. Alhamdulillah mereka di sini hadir semua.
insya Allah amanah yang dititipkan kepada pengurus untuk membantu pendidikan anak-anak kita ini bermanfaat hendaknya. Dan bagi para donatur ini menjadi ibadah membelanjakan hartanya di jalan Allah. Semoga bermanfaat untuk dunia dan akhirat. Sekali lagi kami atas nama pengurus mengucapkan ribuan terima kasih kepada para donatur, kepada anak-anak kami. Belajarlah dengan rajin, menjadi anak yang baik. Semoga menjadi amal soleh untuk orang tuanya yang sudah mendahului kita. Mungkin itu aja kali Mira. Sambil menunggu video yang akan saya siapkan, mungkin Mira ajak ngobrol aja dengan anak-anak kita ini. Mungkin suruh dia memperkenalkan diri, sekarang dia lagi di mana, seperti itu. Tolong itu aja kali ya. Ya, terima kasih kepada Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih kepada Ketua atas sambutannya. Ya, mudah-mudahan apa yang kita niatkan hari ini menjadi sesuatu yang bermanfaat bagi anak-anak kita untuk hari depannya. Dan berikut sambil kita menunggu pemutaran video, bagi anak-anak ibu, bagi anak-anak ante, yang ini tolong dibuka videonya ya. Ada berapa orang yang hadir? Rahmi, Miftah, Aulia ini menjadi sesuatu yang bermanfaat bagi anak-anak kita untuk hari depannya. Dan berikut sambil kita menunggu pemutaran video, bagi anak-anak ibu, bagi anak-anak ante, yang ini tolong dibuka videonya ya. Ada berapa orang yang hadir? Rahmi, Miftah, Aulia Rahmi, Nur Hafifah ya. Sabila, ini Minur ya. Fania Ananda, tolong semua dibuka apanya nak? Videonya nak biar kelihatan. Miftah, Aulia Rahmi, ini Aurelia. Apa lagi? Itu Miss Nati M. Nur. Halo, Assalamualaikum Bu. Sehat Ibu? Alhamdulillah. Baru 2 orang. Siapa tadi? Sabila mana? Sabila? Ima. Assalamualaikum Ima. Moodnya sayang. Dibuka. Ya. Ya. Sehat. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Sabila nih ada. Udah cantik ya. Nah, kita mulai dari siapa dulu ya? Rami dulu. Nih, kakak. Yang dekat Ima siapa tuh? Nah, ini coba dulu yang dekat Ima aja. Ayo nak perkenalkan dirinya ke om-omnya sama antenya nih. Perkenalkan, nama saya Aleumaya Hadi Putri. Saya dari Medan. Sekolahnya di mana? Saya kuliah di Politeknik WBI, jurusan Manajemen Pemasaran. Udah semester berapa nak? Semester 2. Ya, 2 baru ya. Udah aman kan nilainya? Aman, Bu. Nah, oke. Dan ya, semangat ya. Ya. Bu. Nah, iya. Oke. Siapa lagi nih? Rahmi lagi, Rahmi. Bagaimana Mi? Usahanya Mi lancar? Alhamdulillah. Baik, perkenalkan nama saya Miftah Aulia Rahmi. Saya dipanggil sehari-hari Rahmi atau Ami. Dan sekarang sedang menyelesaikan pendidikan S1 di IAIN Bukit Tinggi semester 9 lagi skripsi. Oke. Mudah-mudahan lancar ya. Ini usahanya gimana? Sudah banyak pelanggan atau belum? Alhamdulillah. Kalau untuk ya usaha make up, alhamdulillah. Cuman kalau dalam bulan Ramadan kan nggak terlalu nanti karena orang puasa. Gitu. Sekali-sekali nanti dimaaf itu ya. Boleh, silahkan.
Cukup, Boleh, boleh. Boleh, nanti kan nak bawa baju merah balik nanti depan. ya, Yosef ya kata. Ayo udah kalau Mia sehat-sehat ya Mi. Adiknya gimana? Ente, alhamdulillah sehat-sehat sadonya ente. Ente Mbak di situ lah sehat-sehat kan? Yang Hmm. tamat, yang SMP udah tamat. Udah SMA sekarang. Adik Ami SD yang paling kete ante. Yang Lah, nomor 2. Setelah Ami kelas- baru tamat SMA. Kini lah kelas semester 2 kuliah ante di INJO. Amin. Oke lah. Ya, mudah-mudahan lancar-lancar kami ente doa aja ente ya. Amin. Ibu sehat ya? Alhamdulillah sehat. Oke lah, makasih ya Mi. Ente sama-sama ente. Oke, atau ada yang ante-ante yang lain mau nanya ini, mau sama Rami atau yang tadi sama anaknya Imah ya? Ada yang mau nanya, silakan dulu. Sebelum kita ke anak kita yang berikut. Cikgu ada mau tanya? Di-share oleh Om Ed. Jadi bagi Rami dan adik-adik, dan tadi Rami siapa? Sampai di Aurelia tadi ya, Nak? Oke. Iya. Tunggu ya, Mi, kita lanjutkan dulu ke Aurelia. Silakan sayang, perkenalkan. Namanya Aurelia Alman teh. Terus kuliahnya di Universitas Pancasila, udah semester 6. Oh ya, belum tamat juga ya. Oke. Oh, aman kan? Nilainya bagus kan? Alhamdulillah aman. Iya. Oke, lanjut. Siapa lagi nih selain Rahmi dan Aurelia? Ini si Sabila nih, anaknya Asmi Nuryadin mana? Sabila, ada Sabila. Nah, ini. Silakan saya. Bapak dan Ibu semuanya. Saya Sabila Nurul Amanda, anaknya Dedi Elfiadi. Sekarang kuliahnya di UNP, Universitas Negeri Padang, jurusan PGSD. Ini. Guru dong ya. Oke. Jadi calon cikgu juga nih, Snati. Penerus kita ini, penerus. Iya. Moodnya, mood. Oke. Sabila di PGSD ya, Nak? Ya. Sukses ya. Jadi pengganti kami nih. Kalau PGSD, guru SD ya? Iya. Semangat ya. Lanjut, ada Sabila satu lagi. Sabrina, siapa? Anak Asmi Nuryadin mana ya? Silakan. Ada tadi fotonya dilihat. Atau Fania Ananda. Silakan, Nak. Perkenalkan, nama saya Fania Ananda, anak dari Wan Mary Andesa. Fotonya mau kuliah tapi belum daftar. Oh, baru tamat SMA ya, Nak? Oh iya. Suaranya nih, Sarah. Fania Ananda. Oh, maunya masuk kemana ini? Mau kuliah di mana rencana? Pengennya mah ke UPI, tapi belum tahu, lihat nanti. UPI Bandung? Ya. Oh, jadi guru juga ya? Pengen jadi guru juga? Ya, mudah-mudahan berhasil ya. Iya, mudah-mudahan berhasil ya. Semangat ya. Oke, lanjut. Siapa lagi? Fania sudah, Aurelia sudah. Apa lagi nih? Anak si Halimah ada? Halimah. Anak Halimah ada nggak? Tanya. Tadi udah? Udah, Halimah udah tadi. Udah. Masya Allah. Lanjut. Ya. Ya, siapa lagi? Anaknya Asmi Nuryadin ada tadi kayaknya. Ada, Nak? Ini si Yulikut, anak siapa ya? Yulikut. Ada. Yuli. Ya. Alhamdulillah ya. Oh, Semarang nih, Semarang. Ya. Ya, alhamdulillah. Mungkin Bu Cacan kali ya. Bu Cacan yang enggak pernah dengar suaranya kan? Iya. Nah. Silakan Bu Cacan, disapa anak-anak ininya. Halo anak-anak semua, sehat? Sehat, Bu. Alhamdulillah sehat, Bu. Puasanya penuh nggak nih? Penuh, Bu. Kok pada malu-malu sih?
Oh, halo teman. Iya, di apanya banyak pun anak Dokter, kita dia aja yang mau sudah periksa gigi, dokter. tinggalkan. Iya, ada yang sakit gigi juga, atau nggak mau bicara karena sakit gigi kali ya? Mungkin. Oke, Bu Mira, mungkin harapannya mudah-mudahan apa yang kita berikan walaupun nggak banyak ya, tapi niat bisa sampai, kemudian bisa dimanfaatkan buat anak-anak kita, sehingga ikut merasakanlah bagaimana suasana gembira di hari Lebaran ini gitu. Iya, makasih. Amin. Ya. Jadi kalau ada yang di Bukit Tinggi, silakan datang ke rumah. Rumah terbuka. Ada ampaunya ya. Insya Allah disediakan ampau. Kalau kita datang ada ampaunya enggak? Lihat dulu yang datangnya itu. Kalau Bu Mira itu mungkin ampaunya berapa gitu kan. Menyesuaikan Bu Mira. Iya, menyesuaikan lah ya. Iya. Iya, yang ketan tapi ampau, Pak. Ya juga buat kawan-kawan semua, mudah-mudahan kita semua sehat. Amin. Tidak ada lagi ya mungkin COVID kita dengar sekarang. Dan mudah-mudahan ini sudah memang secara pemetaan sudah landai. Namun kita mengingatkan juga kawan-kawan jangan sampai lengah juga bahwasanya bukan hanya COVID sih sebenarnya sekarang yang sedang kalau di Bukit Tinggi, demam berdarah juga mulai naik ini. Ya, jadi kita mengingatkan untuk selalu waspada, jaga kesehatan. Mungkin kita tahu bahwa kesehatan adalah hal yang paling berharga. Lebih berharga sebenarnya sih daripada uang ya. Karena dengan kesehatan ini kita bisa untuk menghasilkan uang, begitu ceritanya. Uang bukan segala-galanya katanya sih. Dan kawan-kawan semua, kita harapkan segala amal dan ibadah kita selama Ramadan ini bisa diterima Allah, dan tentu kita bisa berharap derajat takwa itu bisa menjadi milik kita semua. Mungkin itu saja Teh Mira, Pak Ketan yang bisa kami sampaikan. Ini Nyambi ini sedang bikin kue rayo. Oh iya sama tadi. Sedang bikin kue rayo. Ini kita mengikuti dari tadi TR jangan lupa TR-nya oleh Bapak Ketua dan kawan-kawan pengurus. Ini sangat positif sekali. Mudah-mudahan ini bisa berkelanjutan dan tentunya ini bisa dirasakan oleh semua, bukan hanya kawan-kawan yang yang hadir pada Zoom ini. Nah, kami mohon juga di-share di grup. Mungkin pada kesempatan ini ada yang tidak bisa hadir untuk bisa melihat upaya ataupun juga bagian dari program dari pengurus kita yang memang luar biasa ini. Terima kasih sekali lagi ya Teh Mira, Pak Ketan, kawan-kawan semua. Kami sudahi, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk cacangan. Waalaikumsalam warahmatullahi Gimana wabarakatuh. Om Wendy? Silakan Om Wendy. Dengar suaranya Om Wendy. Silakan. Assalamualaikum Teh Mira. Waalaikumsalam Om Wendy. Assalamualaikum Ketan. Yo. Assalamualaikum kawan-kawan semuanya yang hadir hari ini, dan assalamualaikum kepada anak-anak tercinta. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini ikut merasakan berbagi kebahagiaan kita bersama dengan anak-anak kita saat ini. Terima kasih Ambo sudah diberikan sedikit kesempatan untuk memberikan sepatah dua patah kata, tidak lain bukan hanya sebagai rasa terima kasih kepada pengurus yang baru ini, rasanya sudah menjalankan satu program yang sangat bagus, dan harapan kita semua adalah sama dengan yang dibilang sama Ustadz tadi, kalau bisa berkesinambungan, tidak hanya pada saat bulan Ramadan ini aja, cuma mungkin kita akan coba tingkatkan kepada bagaimana kelanjutan dari santunan untuk anak-anak kita ini nanti gitu. Jadi itu saja, ini suatu program yang sangat bagus, appreciate sekali, sangat bagus sekali, kita dukung semua. Semoga apa yang telah diberikan oleh para donatur menjadi berkah buat para donatur, dan bagi anak-anak kita sangat berguna untuk menunjang masa depan mereka nanti. Itu aja Teh Mira, Ketan, dan teman-teman yang lain, serta anak-anak sekalian. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wow, sedikit dari Anterina, Sabrina, silakan Nah. Assalamualaikum Bu Mira, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Ketan, kawan-kawan sadonyo. Bahasa Indonesia ya Bu Mira ya? Terserah aja lah. Mana nyamannya aja. Oke, Assalamualaikum anak-anak semuanya. Mudah-mudahan apa yang kita lakukan hari ini dan hari-hari yang akan datang, seperti yang diharapkan Pak Wendy tadi, mudah-mudahan bisa kita laksanakan dengan baik dan berharap anak-anak adalah anak-anak kita juga. Dan kalau seperti yang disampaikan oleh Bu Cacan tadi, anak-anak mungkin kita harapkan untuk dapat kalau apa yang dirasakan, apa yang diperlukan, apa yang disampaikan kepada kita semua, sehingga kita tahu apa yang akan kita dapat lakukan, kita laksanakan untuk dapat membantunya. Mungkin begitu saja Bu Mira, makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Anterina, dan Cacan. Bagaimana Ketua? Ada yang lain? Udah ngomong semua. Siapa yang belum? Lagi yang ini Om Ed kali, Om Ed ada yang mau disampaikan kali? Ya Cigu atau Om Ed dari pengurus? Ya. Ya sibuk-sibuk nih. Bendahara juga ada. Ya, bendaharanya. Silakan. Om Ed lah dulu, Om Ed dulu. Nah, tadi lah diwakili sama Ketan isinya. Idem. Idem. Oke. Ci Gomez. Ya. Mana suaramu? Silakan. Ya, udah diwakili oleh Ente Mira. Iya. Tadi kayaknya Bu Yuli mau ini, Bu Yuli ikut ya. Banyak wakili ya. Ada, sudah ini ya videonya. Silakan Ibu Yuli. Ya Mbak Yuli, silakan ya. Boleh cerita tentang masa lalu dengan teman kita Alhamda. Oh ini istrinya Alhamda ya. Oh iya. Yeah. Silakan Ibu. Halo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, nggak usah pakai videonya aja ya, pakai suara aja. Iya. Maaf nanti keputus karena hujan baru ngambil baju. Ya, nggak apa-apa, Mbak. Ini hujan jadinya tadi nggak kedengeran. Ya. Enggak, yang itu tadi dia apa? Ya, saya istri almarhum Alhamda yang sekarang tinggal di Semarang. Oh, jadi ya apa yang sudah lama ya ditinggal oleh suami tahun 2014 itu kalau nggak salah, awal tahun 2014. Ya, ya meninggalnya itu mendadak, nggak sakit, nggak apa. Ya, ini cerita dikit aja, nanti saya enggak. Iya, nggak apa-apa. Ya. Apa namanya, teringat kembali nanti. Ya itu apa? Ya, masih sekolah itu, waktu pagi itu masih berangkat kerja. Jam berapa itu, jam 9 itu pulang. Kan kami tidak ada orang di rumah, jadi pulang sendiri di rumah. Kebetulan untuk yang anak yang nomor 2 itu yang kecil, sekolah kan dekat rumah tuh, kira-kira 10 meter nggak ada lah, dekat 10-15, kalau jalan kaki ya 20 meteran, nyebrang depan rumah gitu saja. Nah itu kebetulan pulang, kan suka pulang kalau istirahat itu kan suka pulang gitu. Iya. Pulang, ayah kok di rumah, kenapa? Tanya. Ayah sakit, ditanyain gitu kan. Kebetulan dia itu terus suruh manggil saya kan kebetulan di sekolah ya, masih pagi. Setelah pagi itu apa namanya, ditelepon, saya kira kan nggak sakit, uang dari rumah kan sehat, nggak nampak gejala sakit gitu. Iya. Saya ditelepon, Bunda, ayah sakit aja. Biasanya kan sakit gigi itu loh, keluhan sakit gigi.
Paling disuruh minumin obat aja, tapi paling saya sakit gigi ya, saya kan gitu. Kan belum tahu. Nah, setelah itu jam berapa itu jam 10 ditelepon lagi, terus diminta pulang. Akhirnya saya pulang sampai jam rumah itu sekitar 10:30. Nah, ternyata itu nggak taunya kayaknya sakitnya ya lumayan punggung gitu rasanya, itu katanya dari menonjok sampai ke punggung itu sakitnya seperti itu. Terus saya bawa ke rumah sakit, sampai rumah sakit itu sekitar adzan itu ya zuhur ya, mungkin sekitar jam 12-an kalau nggak salah. Udah kena ditangani dokter, ya di UGD itu ditangani sama dokter ya, sudah diinfus ya sudah baik lah, lumayan gitu kan, mau dipindah lah. Saya tuh sama dokter diminta menghadap dokter gitulah. Saya tinggal kan sendiri tuh di ruang, kan nggak boleh ditungguin kan gitu. Saya sendiri ya, saya tinggal di ruangan itu menghadapi dokter. Kata dokter kan mau dipindah ruang gitu kan, sudah dapat penanganan jadi mau dipindah ruang gitu. Ya saya setuju aja, yang penting terselamatkan, bagaimana dokter, saya kan bilang gitu kan, pokoknya pasrah sama dokter gitu. Nah terus kembali saya balik ke tempatnya tadi, ke tempat Uja. Nah saya kembali ke tempat Uja itu tadi, ya itu tahu-tahu sudah kejang lah, semacam kejang gitu. Ternyata saya panggil dokter sambil nangis gitu kan, nggak tahu apa yang mau saya kerjakan. Terus dokter datang, ternyata saya lihat itu ternyata mukanya membiru gitu. Terus sama dokternya disuruh ngambil itu terus pacu jantung. Ternyata dokter bilang itu jantung koroner gitu. Jadi akhirnya ya Allah sudah menghendaki, ya sudah disayang oleh Allah. Akhirnya saat itu sekitar 12:30 siang itu sudah dipanggil sama yang kuasa. Ya itulah ceritanya. Jadi nggak ada sakit. Akhirnya ya jantung koroner gitu bilangnya dokter. Itu sekilas cerita dari Uja selama sehari nggak ada, yaitu kami dipisahkan dengan ajal. Allah sudah sayang sama suami saya, lillahi ta'ala ya. Semoga ya kami atau saya kuat untuk melanjutkan cita-cita untuk anak-anak itu. Doanya dari teman-teman, dari saudara-saudara yang ada di SMA 3 Bukit Tinggi. Ya, Bukit Tinggi, ya. Ya, seperti itu yang saya dapat ceritakan. Saya juga pernah dulu tinggal di Bukit Tinggi sekitar 2 tahun kalau tidak salah. 2 tahun, sampai anak yang saya yang pertama itu 1 tahun. Baru pulang lagi ke Jawa Tengah itu Semarang ini. Sampai almarhum dipanggil sampai saat ini. Ya. Oke. Ya, gitu ya. Terima kasih sudah mendengarkan curhatan atau yang mungkin memo yang dengan almarhum. Ya. Iya. Sekarang anak yang ada berapa ya anaknya teh? Saya 2 perempuan semua. Udah tamat ya sekolahnya. Yang satu sudah, yang satu baru kelas 2 SMK. Oh iya. Oke lah. Terima kasih Ante ya, semangat terus ya. Cikgu Mira ada yang baru datang, keluarganya Rizal itu. Ya anak ini, yang Hana ini ya. Ya silakan disapa, itu anaknya yang paling kecil. Anak bujang nih. Ya, ayo nak. Anak siapa nih Om Getan? Nah, Rizal, itu Reza namanya. Coba nak perkenalkan nih, anak siapa nih ganteng nih? Bapaknya. Iya. Sayang, perkenalkan. Assalamualaikum, saya Reza.
Anaknya Afrizal. Udah kelas berapa? Sekolahnya kelas berapa, Nak? Kelas 6. Kelas 6 SD. Kelas 6 ya. Iya. Afrizal yang mana lupa. Itu yang mirip anak itu wajahnya. Afrizal yang mana ya Om Edi? Nggak lupa. Afrizal ya? itu kakak kandung saya, Temira. Afrizal tuh paling dekat sama Ketan itu dia. Oh iya. Fisika ya? Ya. Anaknya Om Afrizal itu mirip banget tapi nggak pakai kumis. Oh iya. Matanya mirip Mari. Iya mirip sayang. Iya, tapi nggak ada kumisnya. Ponakannya Ketan dah. Ya mamanya silakan mau mendengarkan suara mamanya ini. Apa nih ceritanya? Iya mau cerita gitu. Sederhana silakan. Saya Hana, istrinya almarhum Afrizal. Ya. Beliau pergi 2 tahun yang lalu, tepatnya akhir April 2020. Ya, 2020. 2020 sayang, sekarang 2002. Beliau sakit cukup lama, gagal ginjal 13 tahun. Ya, dan alhamdulillah saya 13 tahun cuci darah. Dan 4 tahun terakhir kemarin memang sudah sangat-sangat berkurang kemampuan motoriknya. Jadi hanya di tempat tidur aja. Ya, alhamdulillah contoh ya teman-teman sekolah juga suka mengunjungi ke rumah sakit, memberikan support. Nah, alhamdulillah membantu kami semua. Oke. Iyalah. Oh iya. Tuh anaknya nih si ganteng nih, jangan lupa doain ayahnya ya Nak. Yang kelima insya Allah sudah didaftarkan di pesantren, kemarin 1 tahun sudah mencoba belajar di pesantren. Nah, jadi melanjutkan pendidikannya nanti di pesantren insya Allah. Alhamdulillah. Ya. Yang kelima, saya kebetulan dititipkan 5 putra, jadi laki-laki semuanya. Yang pertama alhamdulillah sudah menikah. Yang kedua 3 SMA, yang kedua sudah meninggal, yang ketiga SMA, yang keempat SMP kelas 3. Jadi semua lulusan ini. Pas banget. Tentara ya. Ya gede bujang anak-anak laki-laki semuanya alhamdulillah. Mantunya Mbak Hana. Kenapa? Udah mantu berapa orang? 1, yang gede aja, yang gede. Yang gede 1 udah ya. Baru 1 yang udah menikah. Yang 3 masih sekolah, SMA, SMP, SD ini. Oh iya. Iya. Oke lah. Yalah. Terima kasih lah Bu Ana ya. Tetap semangat. Saya perhatikan teman-teman yang perhatikan kami. Ya, oke. Terima kasih. Siapa lagi ya? Siapa lagi nih ketua yang hadir ini? Siapa lagi? Ada yang datang? Kalau nggak ada berarti emang si Reza terakhir berarti. Oh, iya. Dicek aja. Kayaknya udah semua ya. Enggak, udah semua kayaknya. Iya. Ya, udah. Ada lagi ya. Mas Rina, Enti. Ini ibu bendaranya mana ini Bu Nelvia ini? Coba dengar ceritanya dulu yang sudah berjibaku nih dari 2 minggu yang lihat maaf nih ya lihat dari jauh aja nih Bu. Iya, yang penting niat kawan-kawan 88 kawan-kawan dari almarhum atau almarhumah sampai ke anak-anak yang tersayang kasadonya ya, mudah-mudahan yang dikirim itu bermanfaat hendaknya ya. Nah, doakan jo ibu-ibu sama apa-apa yang 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 peduli terhadap anak-anak sekalian ya. Jadi ada jo rasa kiapa sama ibu insyaallah, ada jo anak-anak mengalirnya beko ya insyaallah. Amin. Amin ya Rabbil Alamin. Gitu aja Bu Mira.
Om Penting Hen. semuanya. Oh Iya, iya tuh. Datuk silakan. Hendra Devi, Mbak aduh. Devi, silakan. Suaranya sedikit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Cuma menambah sakit yang lain mungkin adalah cukup sadonya. Mm-mm. Yang ditambahan ya mudah-mudahan teman-teman kita yang telah mendahulu kita diterima amal ibadahnya dan di lapangan kuburnya. Dan buat anak-anak kami semuanya itu doa yang tidak dapat ditolak adalah doa yang paling afdal adalah doa dari kedua anak yang soleh. Jadi untuk itu sering-seringlah berdoa untuk orang tua yang telah mendahului. Itu aja Bu Mira. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu Mira ada Antewat juga tuh. Endrawati ada tuh. Oh ya. Silakan. Iya. Antewat yang cantik, silakan. Suaramu ku dengar sedikit lah. Antewat. Ada suaranya unmute-nya itu. Oh, lagi nggak monitor ya? Iya. Oh iya. Ya, mute-nya. Itu udah. Udah Hai. Tewat silakan. Silakan Tewat. Assalamualaikum. Kawan-kawan, saudaranya Ya. yang berpulang ayah dan bundanya, itu juga dengan suami atau istri yang meninggal oleh tadi mau izin sih, soalnya ngaleng rasanya itu sama jo Indra Devi untuk anak-anak Umi yang jadilah anak-anak yang soleh, solehah, karena anak-anak itulah yang bisa menyambung doa untuk ayah atau bunda di alam sana. Nah, terus anak-anak jangan malu-malu, semangat, tetap harus sukses dan tetap menjaga silaturahmi dengan kawan-kawan dari almarhum rumah. Terus untuk pengurus sudah menyalurkan atau berbagi anak-anak kita tetap semangat bagaimanapun kami atau pribadi tetap menyampaikan sukses dan terima kasih. Itu dulu. Ya, Tewat, salam ya, tetap sehat. Ya. Oke. Ada. Boleh Ketan? Udah ada yang kelewat? Yandri. Kalau nggak ada yang kelewat, silakan. Yulianri. Nah, Buya, silakan Buya. Nah. Siapa anak yatim kita? Apalah. Hai, sebentar ya. Ya. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Anak-anak kami yang kami cintai. Kayak bahasa Indonesia ya, supaya bisa ini ya. Sembarang asal. Apa namanya? Kayak bahasa Indonesia. Sesungguhnya apa yang anak-anak kami alami sekarang gitu ya, kehilangan salah satu orang tuanya, itu sudah ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan kita yakin Allah Subhanahu wa taala tidak menyia-nyiakan kita gitu. Dan di balik kesulitan itu pasti ada kemudahan-kemudahan. All of you remind me about myself 50 years ago gitu. Jadi semua anak-anak kami tadi mengingatkan saya kepada saya sendiri 50 tahun yang lalu. Saya juga tidak memiliki orang tua ketika usia saya 2,5 bulan gitu. 2,5 bulan. Jadi saya tidak pernah kenal dengan ayah saya gitu ya. Tapi Allah menjaga saya dan itu yang saya harapkan juga kepada anak-anak kami semua. Tetaplah bersemangat bahwa sesungguhnya Allah tidak akan pernah menyia-nyiakan kita. Inna ma'al usri yusra, di balik kesulitan itu pasti ada kemudahan-kemudahan. Banyak orang-orang sukses itu diawali dengan tempaan-tempaan yang luar biasa di awalnya. Nabi SAW itu juga tidak memiliki ayah ketika dia lahir, bahkan ditinggalkan oleh ibunya ketika usianya masih 6 tahun. Gitu. Nah, sehingga dengan bercermin kepada itu semua, insya Allah anak-anak kami akan dijaga oleh Allah SWT, akan tetap mendapatkan apa yang menjadi hak-haknya dan tetaplah bersemangat gitu.
tetaplah mengejar cita-cita yang paling tinggi, tetaplah untuk berjuang untuk mendapatkan apa yang kalian inginkan, dan insya Allah orang tua kalian yang lain ini akan siap membantu kalian. Itu aja barangkali Bu Mira. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Buya. Bagaimana Ketan? Udah cukup? Kayaknya ya, nggak ada yang lewat ya mudah-mudahan ya. Baiklah kawan-kawan, beserta anak-anak kami yang hadir pada hari ini. Demikianlah acara kita pada siang menjelang sore ini. Mudah-mudahan apa yang kita lakukan hari ini pastinya mendapat pahala dari Allah. Dan saya sebagai pembawa acara dan pengurus juga mengucapkan terima kasih terutama kepada kawan-kawan kita yang juga sebagai donatur. Mudah-mudahan apa yang kawan-kawan berikan dengan ikhlas tentunya mendapatkan limpahan amalan dan rezeki yang terus yang tiada henti barangkali, dan akan diberikan kesempatan oleh Allah selalu untuk memberikan perhatian yang khusus kepada anak-anak kita yang notabene adalah anak dari teman-teman kita yang sudah mendahului kita. Kemudian ucapan terima kasih juga kepada pengurus yang sudah bersemangat dan berjuang terus dari awal, dari sebelum puasa malah untuk mewujudkan hal ini, yang mudah-mudahan mendapat pahala dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian ucapan terima kasih kepada anak-anakku tersayang yang tercinta bersama mamahnya barangkali yang hadir hari ini, tetap semangat menjalani hidup dan tetap semangat mencapai cita-citanya. Kami yang ada di sini mungkin tidak akan pernah mungkin melupakan ya. Buktinya hari ini kami ada bersama kalian di sini dan tetap akan bersama sampai kapanpun nanti insya Allah. Jadi saya sebagai pembawa acara terlebih terkurang diakhiri dengan billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang dulu sebelum ditutup, Om Ed. Mbak Om Ed, acara Om Ed belum pulang. Lah tiba rumah. Lah tiba orang tinggi gitu ah. Iya, Allah tuh. Anterina pulang kan lebaran? Di ujung-ujung kali Dr. Mira, Bu Mira. Cikgu pulang, Cikgu. Insya Allah. Lihat situasi dulu. Halaman situasi. Nah, halal bihalal tuh mungkin nggak bisa ikut, Mir. Betul. Kan cuti kita. Poliklinik dibuka. Oh. Pas cuti itu. Awak dapat jatah pas hari Kamis itu. Nah, lama. Di jam di apa sih tiba Rina di Rumah Gadang, jangan lupa tanggal 30 kan? Tanggal 30 bisa hari Sabtu di Rumah Gadang. Rumah Gadang rasa wak punya lo nak Mira. Yakin lo menyuruh orang ke Rumah Gadang teh? Iya, orang yang punya Rumah Gadang. Apa Sabrina? Labihan deh. Iya tiba lah. Lacok nama labihan kok lah tambah gadang badana. Labihan tuh sangat labihan kadang-kadang badan kami sini. Iya betul. Iku baru pulang ke Rajo baru hani. Ibu tanggal 30 kan hari Sabtu tuh. Awak kan rumah sakit iyo jadi guru yo, tuh jadi guru kalau hari Minggu kok hari guru. Oh jadi guru. Siapa Om Wendy? Tuh Om Wendy tuh. Om Wendy itu iri pulang. Ayo Om Wendy, tapi kamu makan di Rumah Gadang dah. Iya. Insya Allah di kajian pulang. Cuma mungkin ada kemungkinan besar akan bisa berubah berubah schedule. Kalau keluar schedule tugas ke Papua setelah Lebaran kayaknya waktu dake, jadi bisa akan tertunda pulang kampung mungkin habis Lebaran gitu kalau seandainya schedule dari pekerjaan. Iya banget. Minum teh terlalu apa ya Walia Om? Itu negeri kaja mana gitu. Om Wendy kopi yang dikaja makan Rumah Gadang, makan daun. Sudah tuh kami pai makan telur teh lalu.
Apa tuh? Ya, Om Devi ya. Ini untuk talu apa ya, Belia? Jadi aman tuh. Iya. Depi ditunggu-tunggu di Padang ndak jadi dikirimannya ndak. Iya, Sendra Depi yang traktir suak mantunya lagi ceknya petang. Pi, kiriman Pi. Aman tuh Bu. Ibu. Aman. Aman sen ya. Om Devi. Ah. Jangan diajak lo Om Jun nak. Kok kajalenya tetalu aku. Assalamualaikum. Teh Mira. Ya. Tibo orangnya langsung. Om Jun tibo langsung orangnya. Assalamualaikum. Masalah. Sorry talai. Kamu lagi di Tangerang gua. Jadi Om Wen dapat lagi di jalan. Yang talai di Dando Om Jun. Iya. Alah mulai atau selesai kok? Masalah. Aduh. Om Jun. Dandonya kadang Tadi. kalau ke Om Jun. Kamu tadi di tol, jadi kan ya mungkin pakai apa ikut Zoom di tol kan. Kok baru keluar tol baru kok. Nggak boleh di tol nggak boleh buka WA deh ya. Buka apa deh ya. Dimaafkan kan? Alasannya tapi kan Bu Dokter, jadi dimaafkan. Tapi mana? Iya, kalau lagi di mobil lah. Hati-hati lah Om Jun, jangan sampai nabrak lo. Om Jun bawa mobil tuh. Iyo, tapi lagi parkir. Lagi Oh. itu, enggak lagi nyetir. Om Jun bila pulang. Pulang? Ya. Tanggal 28. Kamu di dulunya di Om Ed. Iya betul. Tanggal 28. Kironya lagi mau dibuki Om Ed. Om Ed serius Iya. tuh lah tiba di Bukit. Om Ed kok sini di Jakarta Padang nah. Kok tiba baru, kok tiba di Padang, di Bukit Tinggi. Om Ed cari tiket murah Bu Dokter, jadi capeknya pulang. Kalau lah tiba Om Ed di Bukit lah dapet oleh-oleh Bu Mira itu jangan buat tanyuan. Oh. Kalau 30 dapet itu mana? Tanyuan kalau Om Wen tuh pulangnya enggak? Kalau enggak pulangnya Japui. Iya tuh mah lah di Paragonnya lah di Om Wen schedule pemunduran kerja apa jadwal kerja. Tuh enggak jadi pulang. Balai. Itu. Telepon lah. Telepon lah tuh. Ante. Tidak pulang Om Wen. Iya, oi, Sako. Ante Mira, jawab apa ibu-ibu boleh live kan Teh? Silakan. Ya Pak, terima kasih ya Pak Ibu. Ya, Salam membantu ya. kami yang ada di saudaranya. Mudah-mudahan berkah dan manfaat ya Pak Bu. Iya. Ya, amin. Semoga Ya, apa yang telah disalurkan bermanfaat untuk kami sadonyo dan diberikan rezeki yang berlimpah untuk ibu-ibu dan bapak-bapak donatur yang Allah membantu kami. Mudah-mudahan silaturahmi ko taruh berjalan ya Pak Ibu. Iya. Amin. Rahmi jangan lupa yang tanggal 30 buka bersama itu termasuk Rahmi dan teman-teman itu. Insya Allah ya, Bu Pak, Mira. Insya Allah Pak. Oke, makasih Pak Ibu. Izin live. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, kawan-kawan. Cabut oleh. Om Wen, contoh Om Wen. Ya, Om Wen. Udah pulang Om Wen. Ya Om Jun. Udah pulang. Rencana memang leka pulang ke Om Jun. Nah tuh. Ayolah, kalau gitu lah selesai itu. Ada laksanasan itu, selesai itu. Pakai Tapi ditunggu di kampung. Iya. Kalau jangan leka pulang juga ada tunggu di kampung. Tapi Wen. Ada pakai tapi Lah ketangga sadonya mah. Kadang. Terima kasih konfirmasinya, Men. Ya. Kita sebagai umat ini kan cuma mempunyai niat, cuma Malu Pak. atas izin Allah. Betul itu kan Ustaz. Ya, tapi, nggak ada semangat gak pulang terang ya dong. Semangat pulang, semangat mana pulang? Mira, Mira. Anak-anak kalau pengen pengen istirahat mungkin diizinkan aja Teh Mira kasihan. Iya. Ya, anak-anak boleh. Anak-anak yang mau ini istirahat silakan. Cari tuh apa-apa ibu-ibu lah kalau. Ya, silakan. Terima kasih anak-anak ya. Terima kasih anak. Terima kasih. Semoga sukses. Kini di mana Om Ben? Jakarta. Di Jakarta Om Jun. Jakarta. Ya, WFH di Jakarta.
Berarti semua di kampungnya. Iya, iya. Ya, jangan tanyanya lewat Iya, sobat iya. dan tanggal segitu gitu Om Jun. Iya, penegasan. Atau minta Tanya aja tolong setiap lihat kasih tiketnya ya. bolak-balik mengenanya. Schedule awak dari catat Temira atau schedule awak tuh. Jadi sekretaris Mira ini kok. Sekretaris. Temira aku kan ketua jalan-jalan, jadi harus melapor kayaknya. Iya. Jadi jadwal jalan-jalan lah dibuat itu mulai hari apa. Kalau nak melapor kayaknya, nak diajaknya ikut jalan-jalan. Iya. Tak dibawa nak kau minum terlalu tapai. Ah, itu dah. Ya Om Devi. Awak patah makan telur tapai apa paru ianya. Saurat. Pakai saurat. Iya, Ya, benar, manis yang di- mana? Maka itu Mungkin di- biasa minum air putih ya, Bukan. minum lo terlalu tapai. Orang minum teh. mana? Oh, ilmunya lah tinggi itu. Apa cik ini level 2 balik ya Mira? Om Jun deh minum teh telur tapainya di Pramuka Jakarta, makanya tidak cocok. Di kampung harus jauh ya, Met. Iya, harus di kampung. Apa dari tambahan orang tuh? Ya tapai, Nggak, tapi sesuai tapai bumbu. tapai kampung lah. Peyem Jawa. jadinya. Peyem. Taluannya masalah tuh Mir. Kalau di itu talu ayam kota, awak kan talu ayam kampung tuh beda tuh. Ah, iya. Kampung Itu Jakarta tapainya beda. sama peyem. Kalau itu buat di kampung maksud mah Iya. Om Devi. Yolah, pokoknya yang jalan dulu hari Kamis Pak berkumpul ya kawan-kawan. Sudah tunggu. Kalau hari Kamis dulu Mira. Hari Sabtu lah dulu, Mbak Alo tuh. Iya, hari Sabtu itu lah pasti tuh. Nah. Awak yang cara awak dan kawanan itu hari Kamis. Hari Kamis, hari Sabtu itu lah pasti tuh. Iya. Teknik yang alun tahu lah Pak Kece Ira gitu ah. Tapi kok di internal wak sih wak ngecek malelo ngecek siko. Nggak jadi lo Om Jun ya Om Wendy pulang kok alun jale cara le teman lelaknya kan. Iko Om Ed lah dulu pulang. Masa Om Jun sama Om Wendy nak pulang? Iya. Mana rasanya nak? Aku pulang. Kamu pamit dulu yuk, mau jalan lanjut. Sorry yo. Hati-hati Om Jun. Assalamualaikum. Pulang Wen. Jam Pulang kadang apa tanya aja jangan pulang. Iya, jam kadang imbau-imbau tuh ha. Iya. Jangan tanya aja lah. Itu dan Yo lah tadi lah di WA Om Wen catat ya mau pulang segitu Mira gitu Om Wen. Apa catat? Udah pakai tapi-tapi dah ya. Jangan tapi lah. Nah, iyalah sip lah tuh mah. Pakai di samping salah kalau enggak tapi. Ayolah, oke lah kawan-kawan tuh, nang kami Indo tuh kakak menuju dapur lo kami lekan. Jadi, terima kasih banyak Temira. Ya sama-sama kita. Ya. Bapak Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.